ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, ya, pasarnya siapa? Kalau pasarnya kuntilanak genderuwo, ngapain kau bangun di sana? Nggak ada. Nih, sampai tinggal di mana Om Azam? Tinggal di mana? Di mana Jakartanya? Mana mau dia tinggal Gunung Sari pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana? Gua mau jadi warga ibu kota baru. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Banyak monyet. Boleh kami datang, lihat di sini. Sebagai semua, kita ingin tangkap dia, hukum dia, berhentikan dia dari jabatan. Jadi jabatannya. Terima kasih. Anda sudah mencuri batu bara kami, sudah mencuri kayu kami, hasil bumi yang di Kalimantan Timur untuk membangun kota Jakarta. Baru Anda sombong mengatakan Anda punya gedung yang hebat, Ini saatnya ketika punya menjadi hotel ibu kota. mewah. Lahirkan anak-anak negeri yang mampu memimpin negeri ini dengan baik, dengan bijaksana. Bagaimana seluruh kepulauan ini bisa dipimpin dengan berbagai macam suku. Meminta maaf langsung kepada warga yang ada di tanah Borneo dan juga untuk dijatuhi hukum adat. Demikian kami sampaikan, harap segera ditindaklanjuti. Adel Catalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubatan. Jangan coba-coba menghina suku orang di Kalimantan. Sebab di Kalimantan itu bukan hanya suku Dayak umumnya, tetapi banyak suku-suku lain yang berada di situ. Kenapa kamu harus menghina Kalimantan? Karena kalau kamu tidak setuju atas ibu kota negara di Kalimantan Timur, silahkan kamu intervensi pemerintah. Karena orang Kalimantan tidak pernah meminta ibu kota pindah. Karena orang Dayak tidak pernah meminta ibu kota pindah. Tapi jangan coba-coba menghina kami. Karena kami sama dengan kamu diciptakan oleh Tuhan, bukan diciptakan monyet. Yang apa yang kamu katakan bukan diciptakan oleh Kuntilanak dan Gondorowo, kecuali kamu. Itu pesan saya. Kamu berhadapan dengan kami orang Dayak, saya Kalimantan. Menghina kami, maka kami hari ini akan memotong babi sebagai simbol bahwa Edi Mulyadi disimbolkan sebagai babi warna hitam telang. Maka babi ini akan kami potong. Edi Mulyadi resmi ditetapkan menjadi tersangka terkait kasus ucapannya yang dianggap menghina Kalimantan. Ia tak hanya disangkakan pasal ujaran kebencian, akan tetapi juga pasal penyebaran berita bohong atau hoax. Hal itu disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, pada Senin 31 Januari 2022. Ahmad Ramadan juga merinci pasal-pasal yang dijeratkan kepada Edi Mulyadi. Di antaranya pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 UU ITE terkait ujaran kebencian. Kemudian pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana junto pasal 156 KUHP terkait berita bohong. Dengan begitu, Edi terancam 10 tahun penjara. Edi akan ditahan selama 20 hari di Bareskrim Polri. Alasan polisi langsung menahan Edi lantaran dirinya ditakutkan akan kabur. Diketahui Edi Mulyadi langsung ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa selama 6 jam. Pemeriksaan ini merupakan pemanggilan kedua setelah pemanggilan pertama Edi Mulyadi berhalangan hadir. Pihak kepolisian menyebut telah melakukan gelar perkara untuk menaikkan status Edi Mulyadi sebagai tersangka. Sebelumnya, Edi Mulyadi diketahui menimbulkan polemik setelah menyebut lokasi ibu kota baru sebagai tempat jin buang anak. Karena itu, banyak masyarakat Kalimantan merasa tersinggung hingga Edi Mulyadi dilaporkan sejumlah ormas. Selain itu, Edi Mulyadi juga dilaporkan terkait ucapannya yang menyebut Menteri Pertahanan sebagai macan mengeong. Penyidik melakukan gelar perkara. Hasil dari gelar perkara, penyidik
menetapkan status dari saksi menjadi tersangka. Kemudian hasil pemeriksaan penetapan tersangka mendasari penerapan pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan sara. Kemudian dijuntukan juga di pasal 14 ayat 1 dan ayat 2, juga dijuntukan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Perhimpunan Hukum Pidana, dan juga dijuntukan pasal 156